Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Keamanan dan Penjaminan Informasi. Di pertemuan 12 kita kali ini, kita akan membahas mengenai keamanan mail server. Nah, dari elektronik mail dulu atau email ya. Surat elektronik merupakan metode pertukaran pesan antara orang yang menggunakan perangkat elektronik. Berarti keduanya em, merupakan pengguna elektronik. Diciptakan oleh Ray Tomlinson, email pertama kali masuk dengan penggunaan yang terbatas pada sekitar 1960-an dan pada pertengahan 1970-an telah mengambil bentuk seperti sekarang yang dikenal sebagai email. Kemudian, email beroperasi di seluruh jaringan komputer yang saat ini utamanya adalah internet. Kemudian, selanjutnya ada alamat email. Alamat email merupakan gabungan dari nama user dan juga domain name. Contohnya, ini nama usernya, kemudian ini adalah domain name-nya. Proses pengiriman email memanfaatkan protokol SMTP atau Simple Mail Transport Protocol yang bekerja di port 25 atau U2CP. Protokol SMTP hanya bekerja untuk berkomunikasi dengan server mail remote, tidak untuk server lokal. Sedangkan pengguna email dapat membaca emailnya menggunakan protokol POP3. Setiap pengguna memiliki mailbox pada mail server tempat mail yang ditujukan kepada pengguna tersebut disimpan. Jadi ini merupakan sebuah proses di belakang layar dari ketika teman-teman melakukan atau berkirim email. Kemudian, mail server hanya sebuah aplikasi yang berurusan dengan lalu lintas email, tidak secara langsung berhubungan dengan user yang akan berkirim email. Kemudian di sini sistem email memiliki dua komponen. Yang pertama ada Mail User Agent atau MUA, berhubungan dengan pengguna seperti Fiend, Edora, Netscape, Outlook, dan juga Pegasus. Kemudian ada juga Mail Transfer Agent yang melakukan pengiriman email seperti SendMail, Gmail, Exim, Postpic, Medemon, dan juga Exchange. Kemudian di sini ada bagaimana email itu bekerja, cara kerja email. Ketika email dikirim, pesan dialihkan dari server ke server, sampai ke server email si penerima. Lebih khusus lagi, pesan dikirim ke server mail yang bertugas mengirim email, atau disebut dengan tadi MTA, untuk mail transport agent ke MTA si penerima. Jadi ini di belakang layarnya adalah berkirim dari server satu, kemudian ke server lainnya, sampai dengan si ke penerima gitu. Di internet, MTA berkomunikasi satu sama lain menggunakan protokol SMTP dan demikian secara logis disebut server SMTP atau kadang-kadang server surat keluar. Kemudian, selanjutnya cara kerjanya, MTA penerima kemudian mengirimkan email ke server surat masuk, disebut juga dengan MDA atau Mail Delivery Agent yang menyimpan email saat menunggu pengguna untuk menerimanya. Jadi ketika kita ingin membuka berarti dia mengambil dulu dari si MDA baru dia nanti terbuka. Ada dua protokol utama yang digunakan untuk mengambil email pada MDA. Ada POP3, Post Office Protocol, yang lebih tua dari keduanya yang digunakan untuk mengambil email dan dalam kasus tertentu meninggalkan salinannya di server. Dan juga ada IMAP atau Internet Message Access Protocol yang digunakan untuk mengordinasikan status email, baik baca, hapus maupun move atau pindah di beberapa klien email. Dengan IMAP, salinan setiap pesan disimpan di server sehingga tugas sinkronisasi ini dapat diselesaikan. Kemudian di sini ada cara kerja email. Untuk alasan ini, server surat masuk disebut dengan server POP atau server IMAP, tergantung protokol mana yang digunakan. Di sini ada beberapa kotak ya, ada MTA, kemudian ada MDA, ada MUA. Kalau MTA kan Mail Transfer Agent, server pengirim atau penyortir email. Nah, MTA ini bertugas mengirim email dari pengirim internet kemudian ke MTA penerima. Jadi di sini dia sebagai penyaring tadi sebagai eh, penyaring kalau misalkan
si suratnya itu mau masuk tapi dia filter terlebih dahulu. Kemudian ada POP atau IMAP server. Setelah email tiba di MTA tujuan, email disimpan ke server surat masuk yaitu POP3 server ataupun IMAP server. Nah, kemudian server ini menyimpan email sampai diambil oleh si pengguna atau klien. Kemudian ada MUA atau Mail User Agent, program email yang dipakai user seperti Outlook, Thunderbird, ataupun aplikasi email di handphone. MUA ini mengambil email melalui POP3 atau IMAP server. Jadi dari gambar ini menunjukkan bahwa server email masuk bisa memakai POP3 ataupun IMAP setelah sebelumnya disortir oleh si MTA. Sebelum akhirnya si klien mengambil email dari server yang ini untuk dia buka. Kemudian, untuk menggunakan analogi dunia nyata, MTA bertindak sebagai kantor pos atau area penyortiran. Jadi yang ini adalah seperti kantor pos atau area penyortiran yang menangani transportasi pesan, sementara MDA bertindak sebagai kotak surat. Yang ini sebagai kotak surat yang menyimpan pesan sebanyak volume yang akan diizinkan sampai penerima memeriksa kotak. Ini berarti bahwa penerima tidak perlu terhubung agar mereka dapat dikirimi email. Walaupun penerimanya sedang offline, tetap nanti bisa diambil si suratnya. Nah, ini ngambil dari sini. Kemudian, agar setiap orang tidak memeriksa email pengguna lain, MDA dilindungi oleh nama pengguna yang disebut dengan login dan juga kata sandi. Kemudian, pengambilan surat dilakukan dengan menggunakan program perangkat lunak yang disebut MUA atau Mail User Agent. Ketika MUA adalah program yang diinstal pada sistem pengguna, itu disebut dengan klien email seperti Mozilla, Thunderbird, Microsoft Outlook, Udara Mail, Incredimail, ataupun Lotus Note. Jadi nanti pengambilan suratnya kan di sini ya, dari sini, dari server IMAP atau POP3. Kemudian, bila antarmuka web yang digunakan untuk berinteraksi dengan server surat masuk, hal ini disebut dengan webmail. Kemudian ini resiko dari sebuah email. Serangan terhadap email berfokus pada yang pertama, pengiriman dan eksekusi malicious code atau malcode. Basic email atau dasar email hanya berupa teks ASCII yang tidak dapat langsung dieksekusi. Serangan berupa malcode, baik itu virus, malware, adware, ataupun spam dapat dilakukan dengan menggunakan attachment pada email. Jadi kan kalau email itu kadang bisa melampirkan, bukan kadang ya, tapi bisa melampirkan lampiran baik itu file berupa file tulisan, gambar, kemudian video maupun audio. Nah, itu yang bisa disisipi virusnya di sana. Collaboration tool seperti Microsoft Outlook dapat langsung menjalankan malcode yang di-attach pada suatu email. Kemudian kebocoran informasi yang sensitif karena email dikirimkan sebagai clear text. Karena isi email kan biasanya berupa sebuah plain text yang mana merupakan langsung kita bisa baca tanpa dienkripsi. Jadi bisa saja terjadi kebocoran informasi. Kemudian komponen email di sini ada envelope atau amplop digunakan oleh MTA untuk pengiriman. Envelope ditandai dengan dua buah perintah SMTP, mail from, kemudian receive to. Header digunakan oleh user agent, ada kurang lebih 9 field header yaitu receive, message ID, from that, kemudian reply to, expon, xmailer, to, and dan subject. Nah, setiap field header berisi sebuah nama yang diikuti oleh sebuah titik dua dan nilai dari field header tersebut. Kemudian, setelah struktur yang ini, ada juga body, merupakan isi pesan dari pengirim ke penerima. Contoh email. Dari header sampai dengan body, ini headernya from to, kemudian subjeknya apa, dikirimnya tanggal berapa, kemudian di sini merupakan struktur lainnya.
struktur email yang memiliki lampiran seperti ini. Walaupun ini bisa teman-teman lihat juga di belakang layarnya memang seperti ini. Nah, email dengan attachment. Di sini struktur email yang memiliki lampiran. Nah, email dengan attachment ini menggunakan format MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension, di mana setiap attachment ini diberi content type, misalnya application ataupun PDF. Nih, content type application atau PDF. Diberi content transfer encoding, biasanya base 64. Kemudian boundary-nya pemisah antar bagian email. Kemudian ada juga eh, header email yang ini dan isi attachment yang telah di-encode yang ini. Ini di belakang layarnya ya. Jadi si isi suratnya sudah di-encode seperti ini. Jadi sebenarnya si email itu tidak langsung menyimpan file, tetapi file itu dikonversi menjadi text base 64 agar bisa dikirim melalui SMTP. Jadi yang seperti ini formatnya baru bisa dikirim. Walaupun pada kenyataannya untuk saat ini kan berkirim email itu hanya hitungan detik gitu. Kemudian ini adalah eh, gambar dari ethereal atau gambar ethereal, maaf, maaf. Gambar ini memperlihatkan hasil tangkapan paket SMTP menggunakan Ethereal WireSec versi lama. Yang terlihat di sini baris-baris log protokol SMTP antar server nih. Proses SMTP ini ada beberapa nih. Ada beberapa komponen, ada nomor, time, source, destination, protokol, dan juga info. Jadi ini di belakang layarnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada pembahasan mengenai spam. Spam adalah email yang tidak diinginkan untuk diterima. A serious problem nowadays. Dapat memunculkan serangan DOS. Kemudian spammer atau pengirim spam dapat mencari nafkah atau mencari keuntungan dengan cara mengirim ribuan atau jutaan email. Yang merespons secara positif jumlahnya memang hanya sedikit, tapi sudah cukup untuk meraup keuntungan. Bila dapat diketahui sumber pengirim spam, maka spammer dapat dituntut atau hukum di Indonesia belum ada yang mengatur ini. Kemudian, jika spammer memiliki email server sendiri, dia dapat merubah alamat yang ada di dalam field prompt dengan mengatur konfigurasi mail server, send mail, postpic, dan sebagainya. Digunakan alamat palsu atau alamat orang lain, jadi sehingga emailnya jadi salah tujuan. Bisa pula menggunakan skrip PHP. Kemudian ada spam DOS. Dilancarkan melalui pengiriman ribuan email menggunakan email address pengirim milik orang lain atau korban. Korban akan dibanjiri email berisi komplain, bouncing, dan sedikit respon. Email address milik korban jadi tidak dapat digunakan, karena kan biasanya terblokir tuh. Bila email address milik korban masuk ke dalam address yang di blacklist akibat dianggap sebagai spammer, maka korban akan kesulitan untuk mengirim email yang legitimate. Jadi email yang memang sebenar-benarnya, karena kan dia sebagai korban ya, diambil di identitasnya, kemudian emailnya digunakan untuk spammers. Sedangkan nanti dia kalau misalkan ingin mengirim email yang sebenar-benarnya, jadi tidak bisa gitu, kesulitan. Kadang kan bisa saja di blok, jadi tidak bisa digunakan lagi emailnya. Nah ini, blacklisting. Blacklist merupakan database yang berisi alamat internet, nama domain maupun IP address yang digunakan oleh spammer. Seringkali, ISP menjadi pelanggan layanan blacklist ini untuk menyaring spam yang masuk ke jaringan mereka. Beberapa blacklist diterapkan dengan cara menyimpan IP address spam pada database name server. Ketika email spammer datang, proses DNS lookup dilakukan untuk mencek apakah alamat email pengirim legitimate atau tidak, apakah alamat pengirimnya itu eh, valid atau tidak gitu. Address yang di blacklist akan mengembalikan invalid response sehingga server akan mereject email. Kemudian spam filter mengidentifikasi message body.
Menggunakan analisa statistik, beberapa kata yang dapat diidentifikasi seperti your account, dan sebagainya. Kemudian ada email reply attack. Dari gambar ini menjelaskan salah satu bentuk serangan email atau email reply attack. Alur serangannya itu, attacker di sini menangkap capture email yang sedang dikirim oleh si pengirim. Kemudian si attacker memodifikasi dan mengirim ulang. Isi email dapat diubah ataupun tetap sama. Email dikirim kembali seolah-olah berasal dari yang ini, dari pengirim asli. Penerima di sini menerima email dua kali ataupun email palsu. Penerima percaya bahwa email datang dari pengirim asli. Nah, jadinya terjadi kebingungan nih atau penyalahgunaan informasi. Nah, email reply attack ini bisa terjadi karena SMTP standar tidak memiliki enkripsi dan autentikasi kuat. Kemudian, bagaimana solusinya? Solusinya bisa menggunakan secure email, TLS atau SSL, seperti itu. Kemudian, persyaratan secure email. Non-disclosure of the content of the email. Menggunakan enkripsi, kemudian message integrity, menggunakan hashing atau message digest algorithm, kemudian verification of sender, menggunakan digital signature, kemudian verification of recipient, menggunakan public key encryption. Kemudian di sini ada protokol email atau brief review. Beberapa protokol yang terlibat dalam pengiriman email, SMTP dan POP ataupun IMAP. SMTP ini digunakan untuk pengiriman email antar server ya, tadi. Kemudian email klien mengambil email dari server menggunakan protokol POP ataupun IMAP. Ini SMTP itu kan untuk pengirimannya, kemudian POP ataupun IMAP itu ketika klien atau tujuan kita menerima atau mengambil email kita. Kemudian di sini ada uh, typical SMTP conversion. Lebih tepatnya mungkin ini conversion ini menggambarkan diagram alur percakapan teknis langkah demi langkah antara email klien, pengirim, dan email server saat sebuah email dikirimkan menggunakan protokol SMTP. Yang pertama di sini membuka connection atau connection start. Client connect to server via TCP port 25. Kemudian server merespon bahwa koneksi diterima. Server acknowledge connection. Kemudian client send hello comment. Klien mengirim perintah hello sebagai salam pembuka untuk memperkenalkan diri. Kemudian server di sini mengonfirmasi sapaan tersebut. Acknowledge comment. Kemudian ini selanjutnya ada tahap informasi amplop atau envelope, di mana klien memberitahu siapa pengirim dengan perintah mail from. Kemudian servernya mengokehkan nih acknowledge comment atau menerima. Kemudian klien ini memberitahu siapa penerimanya dengan perintah RCPT. Kemudian server di sini mengkonfirmasi oke, acknowledge comment. Kemudian di sini klien mengirim perintah data untuk memberitahu server bahwa ia siap mengirim isi surat. Kemudian server memberi izin, acknowledge comment, kemudian eh, mengirimkan header, subjek, tanggal, dan sebagainya, dan juga body atau isi pesan email tersebut. Kemudian di sini eh, klien di sini mengirimkan tanda titik sendirian nih, tanda titik satu sebagai sinyal bahwa isi pesan sudah selesai. Kemudian server mengonfirmasi bahwa pesan telah diterima. End of message body. Kemudian di sini ada closing. Eh, Klien di sini mengirim perintah quit
untuk mengakhiri sesi. Kemudian server menutup koneksi internet atau close connection. Jadi intinya si slide ini menunjukkan atau si gambar ini menunjukkan bahwa pengiriman email bukanlah proses instan satu langkah, melainkan sebuah dialog terstruktur yang ketat antara komputer pengirim dan server penerima. Ini kan ada percakapannya, conversation nih antara pengirim dan juga penerima. Emailnya panjang, tapi yang keterima ke kita kan hitungan detik. Cuman di belakangnya seperti itu. Kemudian di sini ada Post Office Protocol, digunakan untuk mengambil email dari server. Selain POP tadi ada IMAP ya. Versi paling akhir adalah POP 3. Beberapa email klien, contohnya Mozilla Thunderbird, akan menghapus email dari server setelah email di-download ke workstation klien. Jadi kalau misalkan sudah diambil, di servernya akan dihapus. POP 3 tidak dapat digunakan atau tidak bisa mensupport pengiriman email karena dia menerima. Kemudian ada IMAP, Internet Message Access Protocol, protokol untuk mengakses email yang ada di remote server. Email tetap berada di server. User dapat mengakses email lebih dari satu klien. IMAP sering digunakan untuk remote file server. Fiturnya mirip dengan POP 3, tetapi lebih efisien dan kinerja pada bandwidth kecil lebih baik. Kemudian Secure Email Protocol. Ada PGP, ada PEM, kemudian ada Secure Multipurpose Internet Mail Extension atau MIME, seperti yang tadi, yang sebelumnya struktur MIME itu seperti apa. Kemudian MIME Object Security Service, kemudian ada Message Security Protocol. Nah, seluruh protokol di atas menggunakan public key cryptography. Kemudian ada di sini detail dari yang penjelasan sebelumnya, Secure Email Protocol, di mana yang pertama ada Pretty Good Privacy, adalah program enkripsi yang dikembangkan oleh Phil Zimmermann pada awal 1990-an. Bisa digunakan untuk mengenkripsi email maupun file. Pada awalnya, Zimmermann menyediakan PGP secara free untuk siapapun, tetapi diprotes oleh pemerintah Amerika dengan alasan batasan ekspor terhadap teknologi enkripsi sehingga PGP tidak free lagi, tapi masih ada versi freeware-nya. Masalah lain yang dihadapi PGP adalah versi awalnya menggunakan teknologi RSA, sehingga pada versi yang lebih baru, PGP dimodifikasi agar tidak melanggar masalah hak cipta RSA. PGP versi awal bisa tidak kompatibel dengan versi baru. Kemudian, PGP menggunakan public key cryptography untuk menjamin confidentiality atau tingkat kepercayaannya. PGP juga menggunakan digital signature untuk mengautentikasi identitas pengirim, menjamin integritas message, dan menyediakan non-repudiation. Kemudian PGP dapat digunakan juga untuk mengenkripsi file. PGP dipasarkan oleh Network Associate, kemudian PGP freeware dapat didownload di sejumlah situs. Kemudian ada SSH Tunnel, Secure Shell. SSH merupakan program untuk logging ke remote machine. SSH memungkinkan untuk mengeksekusi perintah di remote machine. Nah, SSH ini ditujukan untuk mengganti login dan RSH. SSH menyediakan komunikasi yang aman dan terenkripsi di antara dua host yang untrusted melalui jaringan yang tidak aman menggunakan symmetric key. Kemudian, klien dan server saling mempertukarkan kunci enkripsi, lalu kemudian klien diminta memasukkan password. Pengiriman password dilakukan di bawah kondisi terenkripsi. Password sulit disadap. Setelah klien berhasil diautentikasi, akan muncul jendela dengan command line prompt untuk memasukkan perintah ke server. Apapun yang diketikkan dan diterima user pada jendela di atas akan dienkripsi. Di dalam jendela yang sama, user dapat membaca atau mengirimkan email melalui mail server. Untuk membaca email dapat digunakan text-based client seperti ILM ataupun Find. User dapat pula membaca email langsung dari mailbox menggunakan perintah prompt, baik itu cat, parse, pull mail, atau tutun. Nah, kalau di sini sebuah capture dari Ethereal, area yang dilingkari merah menunjukkan
Fase awal dari koneksi aman SSH. Kita bisa melihat keterangan di kolom info di sini. Servernya itu public key. Server mengirimkan kunci publiknya ke klien. Klien sessionnya, klien merespon dengan mengirimkan kunci sesi yang telah dienkripsi. Dalam mode basic, email klien, baik itu Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, dan sebagainya, mengirimkan email ke server dalam bentuk clear text, ya, dalam bentuk biasa, atau plain text, bisa dibaca langsung. Agar isi email tidak dapat disadap, maka transmisi email dapat menggunakan tunnel aman yang dibentuk menggunakan SSH tunnel. Kemudian di sini ada pembentukan SSH tunnel. Di sini email klien, di sini email server. Di email klien ini, kalau kita bayangkan, di sini merupakan lalu lintas email biasa seperti mengirim kartu pos transparan lewat jalan umum nih, jalan umum. Siapa saja, kalau misalkan tanpa SSH bisa melihat dan membacanya. Kemudian SSH tunnel adalah cara kita membungkus kartu pos itu ke dalam sebuah kotak, misalkan, dan mengirimnya itu lewat jalur khusus. Di sini ada port forwarding. Kalau misalkan biasanya port 25 langsung ke sini, kalau port 110 langsung ke sini. Kalau misalkan menggunakan SSH, dia kita belokkan menggunakan port 22 lewat sini. Port 22-nya kita tangkap di sini, sehingga pengirimannya itu bisa lebih aman. Jadi tidak langsung lurus, tapi dibelokkan terlebih dahulu. Jadi secara simpelnya, kita di sini meminjam jalur aman SSH untuk menyembunyikan data email selama perjalanan di internet untuk sampai di email server. Ini merupakan di balik layarnya untuk informasinya seperti ini. Untuk pengaturannya seperti ini. Ini ketika teman-teman menggunakan SSH Tunnel dengan software putih putih nih. Nah, ini untuk pengetesannya, di mana nanti kalau misalkan teman-teman sudah melakukan setting seperti ini, teman-teman bisa langsung mengetes login ke server menggunakan session tunnel, kemudian memasukkan username dan password. Ketika sudah connect, cobalah kirim email menggunakan email klien teman-teman. Jangan lupa kalau session SSH-nya putus, maka email klien Anda tidak dapat mengakses server. Jadi harus aktif. Nah, ini ketika jaringannya aman, encrypted pack, terenkripsi. Jadi, isi pesannya sudah terenkripsi. Ini untuk mengetes nih, untuk mengecek apakah emailnya itu sudah benar-benar terenkripsi atau belum. Kemudian, kalau misalkan ini untuk apa sih email SSH tunnel ini digunakan gitu kan? SSH tunnel ini digunakan apabila atau sebagai solusi keamanan manual untuk menutupi kelemahan protokol email standar SMTP ataupun POP3 yang mengirimkan data dalam bentuk teks polos. Tentunya ini untuk mencegah penyadapan. Kemudian mengamankan jalur yang tidak aman sebagai alternatif lain keamanan. Kemudian, apakah Gmail yang kita gunakan menggunakan SSH tunnel? Tidak. Gmail tidak menggunakan metode SSH tunnel seperti yang eh, kita bahas sebelumnya. Tapi si Gmail ini dan penyedia email modern lainnya itu menggunakan standar keamanan SSL atau Secure Socket Layer atau TLS, Transport Layer Security. Di mana di sini
adalah metode enkripsi yang sudah built-in atau tertanam langsung di dalam protokol email modern. Jadi kalau misalkan bisa disimpulkan ya, kalau misalkan SSH tunnel ini merupakan teknik pengamanan yang sangat kuat, namun manual. Kalau Gmail sudah mengadopsi tujuan yang sama dengan enkripsi, tetapi dengan cara yang jauh lebih otomatis dan mudah bagi pengguna, yaitu melalui SSL atau TLS. Karena biasanya kalau misalkan kita sudah kirim email, di atas kan muncul tuh apa yang dikirimkan, tapi sudah berbentuk eh, enkripsi karena dia sudah menggunakan SSL di atas di eh, window bar-nya. Kemudian ada mailbomb. Biasanya email spam ini dikirimkan ke banyak alamat email oleh satu pihak spammer dengan menggunakan apa yang disebut dengan istilah email bombing. Satu email berisi pesan-pesan tertentu seperti iklan ataupun hoax. Dikirimkan ke banyak alamat email yang bisa didapat dari mailing list tertentu atau daftar alamat email yang dimiliki oleh si spammer. Proteksinya membatasi ukuran email, kuota disk menggunakan filter khusus. Jadi untuk email yang tidak dikenal, dia akan masuk langsung ke kotak spam. Kemudian mail relay menggunakan server orang lain untuk mengirimkan email akibat bandwidth orang lain terpakai untuk mengirim email tersebut. Kemudian mengelabui penerima email, proteksinya bisa Mail Abuse Prevention System atau Open Relay Black Hole Zone. Kemudian bisa juga Open Relay Database ataupun RBL Type Service. Nah, untuk materinya sudah selesai. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan lain, apakah saat ini SSH Tunnel masih sering digunakan? Hmm, Ya, SSH Tunnel sepertinya masih sangat sering digunakan. Namun penggunaannya itu telah bergeser nih dari sekedar mengamankan email, hanya email kan dulunya, menjadi alat teknis untuk administrator sistem dan pengembangan developer. Jadi lebih digunakan oleh orang developer. Karena kalau misalkan untuk email, untuk saat ini penyedia email modern seperti Gmail, Outlook itu sudah menggunakan standar keamanan bawaan, jadi lebih aman dan juga lebih simple. Jadi ketika itu kita bisa mengatur mode atau eh, mode ataupun apa mencentang opsi atau pilihan use SSL atau TLS di pengaturan email kita. Dan enkripsi terjadi otomatis tanpa perlu repot membuka software putih seperti yang ada di SSH Tunnel. Jadi untuk si SSH Tunnel ini lebih sering digunakan oleh keperluan teknis si IT ataupun developer. Jadi kalau misalkan yang dibahas kita di pertemuan ini relevan secara konsep untuk pengamanan email. Namun untuk saat ini penerapannya lebih banyak dijumpai di lingkungan lingkungan back-end developer atau si pengembangan ataupun si orang IT ataupun sistem administrasi server. Jadi bukan lagi untuk kebutuhan membaca email pribadi untuk saat ini. Karena untuk saat ini untuk kebutuhan email pribadi kita sudah sepertinya cukup kalau untuk kebutuhan biasa ya menggunakan bawaan dari email, baik itu Gmail maupun Outlook. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.